Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbincangkan state of the arts dari penelitian yang berjudul Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter melalui Budaya Bading Sanak pada Masyarakat Banjar. Terdapat beragam kajian tentang kaitan antara pendidikan karakter dengan internalisasi nilai dan kearifan lokal. Yang pertama, Hasan membahas tentang struktur sosial pendidikan Islam di Madura melalui internalisasi nilai-nilai tradisi ritual Damong. Berikutnya, Gularso dan kawan-kawan melakukan studi dan pemetaan pendidikan keluarga berbasis kearifan lokal Kawruh Pamomong tentang membesarkan anak dalam kejujuran, cinta, keindahan, dan keanggunan. Yang berikutnya, Jibat dan kawan-kawan menganalisis nilai-nilai budaya Makayaklo untuk membangun solidaritas dan inklusi sosial bagi masyarakat Maluku Utara. Selanjutnya, Widiawati dan kawan-kawan mengkaji fungsi kearifan lokal ritual Labuhan Alit sebagai sumber pendidikan dan pengajaran karakter bagi masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikutnya, Halim dan HM mengkaji upaya yang harus dilakukan agar konflik sosial tidak berlanjut. Salah satu caranya adalah dengan merevitalisasi kearifan lokal yang berkembang di setiap daerah. Mari kita kaji satu persatu tentang studi para ilmuwan tadi. Pertama, kajian Hasan menunjukkan bahwa ritual Damong merupakan salah satu tradisi lokal Madura yang memiliki banyak makna. Konsep kearifan lokal mengacu pada struktur dan sistem sosial masyarakat Madura yang saat ini identik dengan simbol-simbol keagamaan seperti moralitas, ketaatan, dan penghormatan terhadap praktik keagamaan. Dalam tradisi Damong terdapat ritual-ritual keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat akhlak yang mengajarkan masyarakat untuk selalu membangun hubungan yang positif dalam kehidupan sosialnya, mendorong amal, selalu berbagi kebaikan dan manfaat dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, Jibat mengungkapkan bahwa budaya Makayaklo mengandung prinsip solidaritas yang meliputi tolong-menolong, gotong royong, kebersamaan, kesederhanaan, tanggung jawab, lebih bernalar, dan empati. Dalam studi Widiawati, ditemukan bahwa ritual Labuhan Alit dapat mempersatukan umat tanpa membedakan agama, ras, dan suku. Ajaran yang terkandung dalam ritual Labuhan Alit Parangkusumo mengajarkan bahwa ketika terjadi perbedaan dan konflik antar umat beragama dalam masyarakat, maka diperlukan kerukunan, kesabaran, keimanan, dan ketabahan setiap individu dalam menghadapi konflik tersebut untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Halim dan HM menguraikan bahwa di kota Jambi yang memiliki potensi konflik sosial, khususnya konflik agama terkait pembangunan ibadah. Namun, konflik yang ditimbulkan tidak berlangsung lama karena masyarakat kota Jambi tetap berpegang teguh pada kearifan lokal budaya Seloko Adat yang diwujudkan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial. Pengembaraan literasi selanjutnya menemukan topik kajian yang mempermasalahkan bagaimana pendidikan karakter dalam masyarakat dan kaitan antara kearifan lokal dengan persaudaraan. Yang pertama, Petalongi mengkaji strategi seorang guru tua dalam mengembangkan pendidikan karakter di Palu, Sulawesi Tengah. Samsudin dan kawan-kawan meneliti nilai-nilai dalam budaya orang Bugis untuk diimplementasikan dalam desain pendidikan karakter. Jamaluddin menambahkan kajian tentang nilai-nilai pendidikan dalam Siri Bugis Makassar sebagai dasar pembentukan karakter. Demikian pula Bandeni mempelajari nilai-nilai karakter yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Serawai untuk membuka negara baru. Sedangkan Matake membahas upaya melestarikan tatanan sosial masyarakat Maluku dengan menghidupkan kembali konsep ale rasa beta rasa di kalangan masyarakat Basudara. Petalongi menguraikan tentang guru tua yang membangun pendidikan karakter di Palu dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem budaya Kaili dan cara berpikir religius. Strategi pengembangan pendidikan karakter dilaksanakan oleh guru tua dengan mengembangkan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kajian Al-Fitri dan Hambali menguraikan bahwa kearifan lokal berkontribusi pada gaya hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan berupa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam tradisi tepung tawar dipraktikkan masyarakat Sumatera dalam penyelesaian konflik
akad nikah, alat penyucian baik antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok. Kajian Samsudin menemukan nilai-nilai pedagogik yang terkandung dalam Siri Makassar Bugis, yaitu TP, PC, Lempuk, Sipakatau, Sipakalebi, Sigunakake, Sipatokong, Tongeng, Reso, dan Abulosi Batang. Jamaluddin menjelaskan bahwa karakter merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. Pembangunan karakter sudah dilakukan di Indonesia ratusan tahun yang lalu. Siri Makassar Bugis berasimilasi dengan nilai-nilai pendidikan sebagai berikut: iman, cinta, kejujuran, kemanusiaan, memuji orang, saling mengingatkan, saling membantu dan mendukung, keikhlasan, bekerja, dan kerjasama. Kajian Badari membahas masyarakat Serawai yang memiliki etika kearifan lokal dalam membuka lahan baru. Antara lain, ulu tulung buntu, perahu surfing, rusa ngulangi tai, macan merunggu, sepit panggang, ayah menunggu anak, menunggu sangkuk. Nah, nilai karakter yang teridentifikasi dari konsep-konsep tadi adalah nilai religius, toleransi, kepedulian sosial, perlindungan lingkungan, tanggung jawab, komunikasi, cinta damai, kerja keras, dan kreativitas. Studi Matake menguraikan tentang kearifan lokal yang memiliki nilai moral yang selalu diajarkan pada masyarakat Ambon secara lisan dan tulisan turun-temurun. Gagasan Ale Rasa Beta Rasa merupakan ungkapan upaya kognitif masyarakat Maluku untuk menciptakan hubungan persaudaraan yang harmonis, aman, dan damai. Dalam ungkapan Ale Rasa Beta Rasa memiliki nilai filosofis. Nilai tersebut bukan sekedar pemikiran melainkan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati, mengetahui, dan memenuhi kewajiban adat yang sakral. Baiklah, memasuki kajian ranah nilai kearifan lokal persaudaraan, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hartoyo di Lampung mengkaji peran muaki sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung untuk penguatan nilai-nilai moral dan ikatan sosiokultural sehingga cukup efektif untuk memulihkan hubungan antar etnik. Riset ini dilanjutkan oleh Kurun dan Duda yang menemukan bahwa persaudaraan dalam hubungan bertetangga yang dikenal secara etimologi dengan istilah muaki memberikan identitas dan kekuatan secara formal dan struktural, menjadi simbol dan modal sosial masyarakat. Selanjutnya, Mas Ringor dan Sugiwati menemukan konsep persaudaraan sebagai kearifan lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat di Maluku. Pela Gandong berarti ikatan persaudaraan dan saling mengangkat saudara. Tradisi ini dijadikan sebagai sarana penyelesaian konflik melalui peranata adat. Hasil kesepakatan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat konflik dan menyetujui upaya penyelesaian melalui peranata adat tadi. Berbicara tentang penyelesaian konflik tidak terlepas dari nilai perdamaian. Penelitian Ratu tentang kearifan lokal Nosarara Nosa Batutu menghasilkan temuan bahwa terdapat nilai kedamaian dalam konsep Nosarara Nosa Batutu sebagai kearifan lokal etnis Kaili di Palu. Nilai perdamaian yang termasuk dalam semangat persaudaraan, kebersamaan, kesatuan, dan kekeluargaan. Selanjutnya, Yusriyadi menemukan pada etnis Melayu dan Dayak di Kalimantan Barat dikenal juga dengan istilah Islam dan non-Islam sering ditempatkan pada posisi yang menunjukkan persaingan dan pergolakan. Dalam kenyataannya masih memiliki potensi kearifan lokal yang disebut urang diri atau rakyat kita yang berisikan pandangan yang menempatkan seseorang di luar anggota masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat sendiri. Demikian pula orang Melayu memandang orang Dayak dan sebaliknya. Mereka saling mengidentifikasikan kesamaan-kesamaan budaya yang menjadi identitas bersama. Berbagai ragam kajian yang dipaparkan sebelumnya, baik tentang pendidikan karakter dalam kaitannya dengan internalisasi nilai dan kearifan lokal maupun pendidikan masyarakat serta persaudaraan, belum ada yang membahas mengenai budaya persaudaraan sebagai salah satu sumber dalam pendidikan karakter masyarakat. Kajian pendidikan karakter banyak dilakukan dalam bidang pendidikan formal di sekolah-sekolah, namun masih sedikit yang membahas bagaimana pendidikan karakter dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal bersaudara. Menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang bagaimana budaya persaudaraan dapat membentuk karakter
karakter masyarakat. Demikian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.